Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok di sing ginu-ginu lambene abang doer-doer. Aman guys, aman. Mbok de mau masak guys ini. Ini puanasnya minta ampun di Jerman, tapi Mbok de itu tetap pengen makan nasi sama ayam goreng. Tak kasih tahu ya guys, ayam gorengnya ini harus tak tutup. Lalu itu guys, masa Allah, ke ayam gorengnya wis tak bumbuni. Tuh, mau tak goreng. Iki masakan ala Mbok D Sandra sing kileng-kileng. Sik guys ya, tak masukno digoreng di sini. Tapi apinya tak cilikno guys supaya enggak kobong. Karena Mbok ini kalau goreng ayam gede-gede guys, biar cepat selesai gitu ceritanya. Begitu guys, Mbok ini masaknya ala kadare. Yang penting bisa dimakan guys. Begitu guys. Apa kabarnya guys? Sudah pada makan semuanya? Atau sudah pada masak semua? Jadi tak tutup guys, biar nggak meletek kemana. Di sini panas guys, makanya Mbok D nggak udah guys, Mbok D nganggo klambi, cuma apa klambi nyantai gitu loh, karena panasnya di sini guys, itu di luar. Oh. Panas guys. Mbok D itu dandan menor-menor karena Mbok D nanti mau pergi, mau diajak jalan sama Pak Le, suami tercinta berondong bule guys. Jadi dandan dulu, terus Mbok D mau pergi makan dulu guys, biar nggak kecilan lapar gitu. Kalau pergi lapar itu nggak enak guys nih, so, kan Mbok kalau goreng ayam nih mentah guys, jadi makanya apinya tak cilik sih supaya ini Mbok yang bikin sop guys, tapi semuanya Mbok nggak bikin video. Iki sop ayam sama sosis. Nanti mau tak cemplungi bawang pre ini guys, tapi nanti aja. Ini masih panas. Tak tutup kenapa guys? Laler itu umpah-umpahan guys. Jadi aku tuh di sini kalau musim panas gini guys, laler itu aduh. Mbok D memang nggak vegetarian guys, tapi kalau makanan dimasukin laler Mbok D kurang begitu nafsu ya. Jadi apa? Kilo. Begitu guys ya. Jadi saat ini proses Mbok D masak itu nyantai guys. Di sini aku sambil duduk, sambil ngobrol sama bikin ya kayak gini guys. Saatnya yang buat dibikin gitu apa, masa nggak harus ditungguin guys. Jadi Mbok D, oh ya Mbok D udah cilik no belum sih guys. Terus Mbok D pokoknya masak seenaknya saja, yang membuat hidup ini nyaman. Jangan terlalu bertele-tele guys. Hidup ini perlu nikmatin guys, jadi jangan terlalu memusingkan orang lain gitu guys. Jadi enjoy wae gitu guys. Kayak Mbok D pokoknya makan, nek nggak makan itu bisa bongkok, bisa modar gitu guys. Sik guys, nyambi ngombe. パナ好きです。
seger ya. Jadi selain Mbok De ini apa guys, di rumah itu nyantai guys, jadi Mbok De nggak terlalu ngoyo, apalagi kalau hari libur gitu guys, karena hari libur tuh buat Mbok De penting ya. Jadi Mbok De nggak peduli sana sini orang mau ngomong apa. Jadi kalau ada orang WA, kalau ada orang telepon, Mbok De nggak angkat. Bukan berarti Mbok De itu sombong guys. Mbok De nggak ada waktu. Karena kalau ada waktu pasti Mbok De angkat gitu ya. Karena Mbok De gini, perhitungkan kalau ngobrol sama si A, makan waktu 1 jaman lebih. Kadang-kadang ngobrol sama si B, bisa 2 jaman lebih. Sedangkan Mbok De ini selain kerja, Mbok De juga harus bikin video ya guys ya. Nah, bikin video, uploader kayak gini kan juga perlu waktu gitu ya. Oke guys. Oke guys. Aku gorengnya pelan-pelan guys, jadi supaya mantap, jos, gandos, melegodos, meledos. Sabar guys, sabar gitu loh. Kasih lihat guys, nih di luar tuh anak saya minta ampun tuh. Panas begini aku juga nggak bisa duduk di depan guys. Silau tuh. Ini tanamanku guys, tomatnya tuh bisa dibuat bumbu. Nah, ini cabenya aku udah panen 2 kali guys. Timunnya juga 4 biji sudah. Timunnya kecil guys, tuh ada di sana. Kecil banget. Gak apa-apa sih. Tuh panasnya guys. Berapa grad ini di sini coba lihat. Nah, ini. Tuh. 37. Nah, panas. 37 di Jerman tuh panas guys. Nah. Jadi begitu guys. Masak harus sabar. Makanya Mbok De masak sambil aduh layah-layah, sambil ini sambil ngevlog. Mbok De ini mau keluar duduk, panas guys. Panasnya minta ampun guys. Mbok De ada sih kipas angin kecil gitu, tapi kalau udah panas gini guys nggak nolong gitu ya. Tapi nggak apa-apa guys, panasnya matahari itu yang merasakan orang sekampung atau sedunia ya guys ya. Tapi panasnya hati guys, itu yang merasakan hanya per orang guys. Ya Mbok De bukan lagi panas hati guys, Mbok De lagi keki gitu ya guys. Keki itu apa ya bahasanya? Keki itu apa ya? Sebel gitu, lagi sebel. Nah Mbok De kok diunek-unekno jarine lama tinggal di Jerman lo Sandra Jamin B. Aduh, masih kampungan katanya. Lah ya apa-apa toh guys, wong Mbok De yang kampungan kok yo. Kamu yang pusing gitu loh. Mbok De itu modelnya gini guys, kalau mau berteman sama Mbok De ya monggo, nggak mau ya nggak apa-apa. Mbok De nggak maksa orang guys, karena pertemanan itu kalau dipaksa guys, jadinya nggak sehat gitu ya. Jadi kita belajar berteman itu cocok-cocokan ya, bukan kita mau pilih-pilih guys. Kalau kita nggak cocok ya nggak apa-apa, namanya kita manusia ya. Tapi bukan berarti kita tuh harus musuhan. Enggak lah guys ya. Kalau kita nggak cocok ya nggak apa-apa, koreksi diri kita gitu. Kenapa kok aku nggak cocok sama si A si B gitu ya. Apakah kita bisa gitu ngoreksi diri kita sendiri? Kok kita nggak bisa cocok sama si A si B ini kenapa ya? Ya memang belajar ngoreksi diri sendiri itu nggak gampang guys. Tapi kalau kita mau, aku percaya itu bisa guys. Karena setiap kita itu pasti punya talenta-talenta yang tersendiri.
Jadi aku percaya tuh talenta-talenta kita itu masing-masing berguna gitu ya guys ya. Jadi apa tadi yang Mbok mau ngomong, maksudnya kita itu harus apa ya, belajar ngoreksi kita diri sendiri, baru kita ngoreksi orang lain. Nah maksudnya gini, kalau kita nggak cocok sama orang lain, orang tersebut, ya nggak apa-apa, kita harus menerima juga. Mbok De itu nggak apa-apa, nggak ditemenin gitu ya, nggak apa-apa guys. Bukan Mbok De itu terus ngemis-ngemis karena Mbok De nggak ada temen gitu ya. Temennya Mbok De banyak guys, banyak sekali. Nggak mungkin gitu Mbok De itu seorang diri ya. Cuma memang temannya Mbok De itu nggak bisa di dalam vlog ini semua gitu ya. Ada orangnya, ada teman-teman Mbok De, mereka tuh nggak mau di YouTube ya. Ada teman-teman Mbok De maunya di belakang layar gitu. Jadi teman Mbok De itu banyak ya. Jadi kalau dibilang Mbok De menyendiri terus nggak punya teman, kasihan sendiri terus, itu enggak guys, enggak. Mbok De itu sibuk di sini, selain ketemu teman itu Mbok De ada arisan, Mbok De ada pertemuan ibu-ibu. Itu ngatur waktunya juga susah guys, karena selain itu Mbok De itu orang yang mandiri kerja. Nah, jadi pada intinya bukan Mbok De itu terus karena satu orang yang tidak mau berteman sama Mbok De, terus Mbok De itu kehilangan teman gitu ya. Enggak lah guys, Mbok De temannya banyak sekali. Jadi kalau mau bertemu tuh harus diatur waktunya guys, karena kalau enggak tuh kita susah. Apalagi di Jerman ini time is money gitu guys. Jadi nggak mungkin kita tuh setiap hari ketemu. Ayam goreng tuh guys, sing separuh udah mateng guys, tak masuknya di pakopeng. Jadinya tetap tak goreng tapi pelan-pelan guys. Ini sopnya mau tak panasi. Sebenarnya masih panas guys, tapi karena udah dari tadi tak pinggirin supaya itu kalau makan maunya panas guys. Au, yang panas gitu. Tapi tidak sepanas omongannya para orang yang nyinyir. Enak guys. Aduh, ini Mbok De memakan sendiri guys, jadi nggak apa-apa Mbok De nyobain begitu. Engko jarine jorok lu Sandra Jamin B. Sandra Jamin B lu jorok. Badok kok pakai cangkem. Loh. Badok enaknya pakai apa, guys? Pakai congor, guys. Lah aku ini menungso, guys. Menungso duduk kewan. Jadi makan ya harus pakai cangkem, guys. Aduh. Jadi yang lagi sewot sama Mbok De, bersabar, guys. Sabar saja, memangnya apa? Aduh panas guys. Memangnya kalau ngunek-ngunek Mbok De terus tambah ayu atau tambah ganteng? Enggak juga guys, karena bahkan di situ menghilangkan apa ya? Yang tadinya Mbok De hanya marah, sekarang Mbok De jadi marah sedikit, jadi Mbok De marah beneran gitu, karena Mbok De kurang suka kalau privasi itu dibawa-bawa. Maksudnya boleh apa sih, berpendapat atau Mbok De mau ditegur gitu ya, nggak apa-apa. Tapi jangan langsung ngata-ngatain gitu, karena ngata-ngatain itu buat aku suatu apa ya, kebencian.
Kalau kita menganggap sebagai teman itu kita bolehlah saling menegur, mungkin gontong-gontongan, tapi tidak harus ngata-ngatain gitu. Ngata-ngatain guyon itu boleh guys, tapi kalau ngata-ngatain udah menjurus ke privasi itu apa ya guys, mengakibatkan yang fatal. Buat Mbok itu nggak etis, nggak ada tata krama, mohon maaf gitu ya guys ya. Karena walaupun Mbok nggak sekolah gitu ya, Mbok belajar juga gitu etika ya. Jadi saling menghargai. Mungkin kita marah gitu ya, boleh aja marah dalam hati ya. Tanya sama seseorang apakah bagaimana pendapatnya. Jangan langsung melontarkan, apalagi menulis gitu ya guys ya, menulis di suatu media di mana gitu, lalu ke posting. Itu semuanya jejak digital itu susah dihilangin guys ya. Jadi ingat di situ ya, tulisan itu seumur hidup akan ada di situ ya. Jadi belajarlah kita tuh saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Apa sih, kesalahan itu kan hanya sepele, cuma gara-gara ngomong atau gara-gara apa gitu ya. Ya udah bisa diselesaikan gitu loh, bukan berarti langsung maki-maki habis-habisan. Itu nggak etis guys. Buat aku tuh bukan temen, tapi apa ya, cari musuh gitu ya. Cari musuh, dan kita tuh ingat gitu ya guys ya, kalau musuh kita sudah banyak, kembali ke diri kita lagi gitu. Apa salahku di sini kok banyak orang musuhin aku gitu ya. Memang kita bisa bilang ya orang lain itu mah jahat semua, cuma gue sendiri yang nggak pernah jahat. Nah itu salah guys. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa kita sendiri tuh melukai orang lain tanpa kita sadari gitu kan. Nah maka dari itu Mbok De sekali lagi menegaskan, koreksi diri kita sendiri, baru ngoreksi orang lain gitu. Ingat guys, video Mbok De yang lalu, BAM! Satu yang menuju ke orang ya, atau dua, yang satu ke atas sih guys ya, bam 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 ya. Ingat, yang tiga ke kita ya. Jadi bam satu, dua ke atas, jadi nggak jelas, tapi yang menunjuk ke kita itu tiga gitu ya. Dari situlah kita belajar. Selama kita menunjuk orang lain, kita pun akan ditunjuk sama orang lain ya. Jangan kita sok gegabah. Nah, apapun kedudukan kita, janganlah menyombongkan diri, karena justru kita tuh menghargai orang-orang yang tidak punya kedudukan ya. Itu menunjukkan bahwa kita tuh orang yang simpati dan baik. Tapi kalau kita punya kedudukan tapi tidak ada sopan santun, tidak ada tata krama, buat aku tidak pantas juga dihargai dan tidak pantas juga disebut sebagai apa ya, apa Mbok De sebutnya, leluhur. Leluhur emangnya udah bonggo? Enggak lah guys, bukan leluhur, apa sih namanya, suhu gitu ya. Ya enggak, sama sekali di sini bukan suhu. Itu namanya orang yang suka pelecehan gitu. Kalau selama di dalam guyon itu Mbok De masih oke-oke aja guys. Kita nih suka guyon, Mbok De ini orangnya suka losdol gitu ya. Tapi kalau sudah mengorek-ngorek pribadi itu Mbok De kurang suka, kurang setuju. Siapapun orang itu, kalau sudah ke pribadinya jangan ya. Pribadi dan profesi itu kita harus pisahkan ya. Jangan terlalu kita tuh sembrono, semaunya karena kita lagi marah makanya nulis seenak jidat kita gitu ya. Hey, kalau kamu ngata-ngatain orang nggak punya otak gitu ya, nah kamu sendiri tuh punya otak apa enggak gitu loh. Sekarang pertanyaannya, mau nggak dibalik ke Anda sendiri yang dibilang nggak punya otak gitu ya. Nah, jadi di sini kita kembali lagi ke diri kita. Jadi jangan sok tahu, sok menghakimi orang sehingga kita lupa untuk menghakimi diri kita sendiri. Kadang kita lupa guys, wah kalau kita mah nggak pernah salah, kita ini manusia perfect guys gitu. Nah kayak gitu perlu dipertanyakan. Itulah orang-orang yang perlu dikasihani.
Karena dia tidak sadar bahwa dirinya itu juga penuh dosa, penuh kesalahan. Cuma aja bedanya dia tidak mau mengakui, gitu. Jadi dia mau lemparkan ke orang lain terus. Janganlah guys. Sekali-kali kita tuh gentle gitu loh. Kalau kita salah ya sudah, kita salah, kita akuin aja. Gak harus kita maki-maki orang. Jadi seolah-olah halah Sandra Jamin B, gua maki-maki, lu kan nggak punya temen, jadi gua maki-maki nggak apa-apa, lu mah bukan manusia gitu ya, lu tuh sampah, nggak penting buat gua. Siapa lu? Lu tuh siapa? Gua sampah di mata lu siapa gitu loh. Lu nganggep gua sampah, aduh kasihan deh. Tapi lupa ya kalau apa, aduh, ini mau ngomong sebenarnya berat gitu ya. Kebaikan Sandra Jamin B tidak pernah diingat. Ya, ingat, bahwa dia tidak pernah hutang budi, bahwa dia bisa bayar dengan uang, karena uang buat Sandra Jamin B itu tidak masalah. Ya, jadi kalau mengungkit-ungkit karena aku punya utang lah apa segala macam, utang apa? Karena mau mengajari gitu. Kalau orangnya nggak mau ya udah menyerah gitu loh, nggak usah ngata-ngatain. Sandra Jamin B sampah, ingat, Sandra Jamin B kuat gitu ya. Jadi jangan menyampah-nyampahkan Sandra Jamin B. Siapa lo? Kalau lo ngatain gua sampah, lu apa? Lu bukan sampah gitu. Hei, kita sama-sama cari recehan guys. Jadi jangan terlalu saling mendahului, saling menjatuhkan. Jangan dah. Begitu loh. Sama-sama cari recehan mah nyantai aja. Karena kesalahannya Sandra Jamin B itu apa sih gitu ya. Karena salah ngomong. Ya, langsung dihabisin gitu ya. Widih. Emang lu tuh siapa? Pakai ancam-ancaman segala. Aduh, ngeri deh. Jadi kayak gitu guys. Pada temanya, pada intinya, Sandra Jamin B itu ya pernah bilang memang bukan anak kecil lagi. Terus katanya ya kalau memang bukan anak kecil lagi harus menjadi contoh bagi siapa? Bagi lu. Lu perlu contoh dari Sandra Jamin B. Emang lu nanti nggak bakal tua? Ngata-ngatain Sandra Jamin B udah tua nggak tahu diri. Lalu emang nggak bakal tua apa? Ingat ya, lu juga bakal tua. Lu juga bukan muda lagi sekarang. Kita sebenarnya umurnya tuh nggak beda jauh, cuma lu aja nggak sadar. Lu nggak sadar kalau lu juga hampir umurnya sama dengan diriku. Cuma kita beda sedikit aja, ya. Tapi lu seolah-olah menuak-nuakkan Mbok De kayak, Mbok De tuh manusia zaman purbakala gitu ya. Nah lu apa? Sadar diri dikit dong. Jangan terlalu, baper nggak pugu. Ya. Akhirnya membabi buta, ngawur. Gitu ya. Ngawur itu nggak bagus guys. Karena apa? Efeknya tuh jelek ya, jelek. Jadi kalau lagi baper jangan membabi buta. Karena apa? Rugi gitu loh. Mbok De pun sadar gitu kalau bukan orang yang punya kedudukan, tidak makan bangku sekolahan. Soalnya bangku sekolah ini atos. Loh, aku ki duduk Dracula, jadi nek mbok kon makan bangku sekolahan, nggak mungkin aku makan bangku sekolahan, guys. Karena keras. Ya. Nah, kamu ngakunya makan bangku sekolahan. Lah yang kampungan ini pertanyaannya siapa ya? Kamu atau aku? Ini loh, makan ayam goreng. Pangananku mah di sini mewah, guys. Jadi
Ojo mbok kira mbok di nang kene kere nang isor jembatan. Ya ora lah guys, di sini tuh kalau di bawah jembatan dingin. Jadi apa namanya? Mbok di sini apa? Gak usah khawatir. Mbok nggak bakal mentak nggak sama dirimu apapun, ya. Karena Mbok tahu kamu pun tidak bisa memenuhi apa yang aku mau, ya. Jadi jangan deh ngorek-ngorek pribadi orang. Ini pengalaman sama diriku aja. Kali aja orang lain juga Mbok remeh nol gitu loh. Jangan deh, koreksi diri sendiri. Jadi nggak perlu nuain diriku. Aku juga nggak perlu penghargaan karena aku nggak mau dihargai, tapi nanti ditusuk sampai pakai pisau gitu. Balah mau. Lebih baik ya dulu kita nggak kenal, ya nggak apa-apa, nggak harus kenal gitu. Cuma kalau lagi marah tuh privasi orang jangan dibawa-bawa. Malu atuh. Katanya makan bangku sekolahan. Mbok dia aja yang nggak makan bangku sekolahan. Nggak enak guys kalau ngata-ngatain orang tuh. Karena Mbok dia pun bukan orang yang religius. Tapi Mbok dia punya hati. Mbok dia tuh nggak enak gitu kalau mau melukai orang. Ya. Jadi kita belajar lah menghargai orang lain. Jangan seenak jidatnya aja. Wih, aku ini kan seorang yang disungkani gitu. Orang lain mungkin sungkan sama dirimu, aku enggak. Karena apa? Dirimu juga manusia, aku manusia. Kita sama-sama manusia. Kamu makan nasi, aku juga makan nasi, ya. Kita diciptakan sama Tuhan, kamu juga. Jadi kenapa kita mesti takut? Emang kamu yang punya nyawaku? Aduh, yang bikin nyawaku aja, maksudnya aku cuma takut sama yang punya nyawaku, ya. Tetapi sama manusia, ngapain aku takut? Ya kan? Simpati ya. Dulu aku simpati. Tapi ternyata karakter seperti ini, simpatiku hilang. Hilang ditelan sama ombak lautan. Jadi percuma, ya, percuma karena sekarang waduh, kedok sudah terbongkar. Ternyata kalau marah orang dikupas kulitnya gitu ya. Sampai empedunya dikeluarin. Aduh. Tega kali gitu ya. Emang lu pernah ngasih makan aku? Aduh. Bantu juga aku sudah bayar ya, jangan lupa. Jadi tidak ada kita utang piutang. Aku sudah bayar dan lunas, habis ya. Terpaksa aku harus katakan hal ini karena biar sadar. Jadi kamu menolong itu tidak hanya begitu saja. Aku bayar ya. Memang kita nggak ada perjanjian bayar-membayar, tapi karena aku manusia yang tahu diri. Kalau kita tuh take and give, ya, ditolong, aku bayar. Karena uang buat aku tidak masalah. Kita hidup di negara yang, bukan kita ya, aku hidup di negara yang boleh dibilang kaya raya. Ya. Mohon maaf, bukan aku mau menyombongkan, ya, bukan mau membanding-bandingkan negara mana, tapi di sini aku sudah dapat jaminan semuanya, ya. Kenapa aku ngomong seperti ini? Karena kamu melecehkan aku terlebih dahulu, ya. Jadi jangan mengada-ngada lagi bahwa aku ini kurang ajar ngomongnya begini begitu. Aku tidak kurang ajar. Jadi aku cuma ngasih tahu bahwa aku tidak bakal minta tolong sama dirimu lagi, oke? Begitu saja. Jadi kita sudah selesai, tidak ada hubungan apa-apa.
Tidak ada utang piutang, nggak usah merasa seolah-olah hutang budi sudah ditolong kok begini begitu. Salah. Kalau pertanyaannya menolong apa sih? Coba ngasih tahu A, B, C, D. Ya, terus aku tidak melakukan, akhirnya jadi marah. Dan itu aku bayar sama uang ya. Jadi jangan lupa hal itu. Mohon maaf nih kalau aku saat ini ngomong seperti ini, biar dunia itu tahu juga siapa dirimu. Oke guys, ini seperti ini curhatan Mbok De. Mbok De selain panas daripada matahari, hatinya juga mendidih guys. Karena apa? Ya itu tadi, dibilang lu kampungan, lu Sandra Jamin B. Aku ada tulisannya guys, apa perlu diposting? Terus dibilang lu sampah, lu Sandra Jamin B, nggak perlu buat gua, katanya gitu ya. Lu Sandra Jamin B, kalau lu punya otak, lu seharusnya bisa gini gitu ya. Nah. Ingat, itu ada hitam di atas putih, kalau aku mau bisa diposting. Jadi biar dunia lebih tahu lagi gitu loh. Tapi apakah seorang Sandra Jamin B itu setega itu? Tidak guys, cuma jangan aku dipepet sampai mojok sehingga aku harus membela diri. Nah itu bahaya guys ya. Ini hanya suatu apa guys, suatu perungkapan. Seorang Sandra Jamin B kalau dia dipepet dipojokkan, dia pasti akan membela diri ya. Jadi ingat guys, bukan hanya seorang Sandra Jamin B, siapapun di antara kita, kalau kita akan dipepet, kalau kita dipepet terus dipojokkan, pasti dia akan membela diri. Dan itu aku yakin. Siapapun kita. Begitu guys. Oke guys, ini curhatan Mbok De sampai di sini dulu. Ini Mbok De juga gerah menjelasin seperti itu. Gerah. Karena apa guys? Emosi. Aduh. Tapi ingat ya guys, ini hanya suatu konten. Mbok De tidak menuju ke siapapun, di sini hanya sebuah konten. Memang tertuju ke seseorang. Kalau orang tersebut merasa ya monggo. Tapi dunia ini besar sekali guys. Dan ini sebuah konten, jadi Mbok De hanya bisa memberitahu, berhati-hatilah kita kalau kita tuh berbicara sama teman. Mbok De tidak pernah mengingatkan berhati-hatilah dengan si A si B, tidak guys. Jadi kita harus satu sama lain harus mempunyai pengalaman sendiri-sendiri agar tahu bahwa dunia ini seperti ini. Jadi orang itu bisa berubah kapan saja ya, positif maupun negatif guys ya. Kita sendiri harus berhati-hati untuk menjagai diri kita sendiri ya, sehingga kita tidak bisa diremehkan dan diinjek-injek orang lain gitu guys ya. Maklum guys, kita di dunia ini seperti sikut menyikut gitu ya guys ya. Cuma itu tadi, tidak seharusnya kita sikut menyikut, tetapi alangkah baiknya kalau kita itu damai. Damai itu indah guys. Tapi kadang ada manusia yang tidak mau damai. Nah itu perlu dipertanyakan gitu guys ya. Oke guys, mohon maaf guys kalau kata-kata ini mungkin banyak pertanyaan. Siapa sih? Tidak perlu tahu guys. Ini sangat rahasia sekali dan sangat ada orang yang pasti tahu maksudnya ini kemana gitu ya. Tapi juga tidak perlu tahu siapa orang yang tersebut gitu ya. Nggak apa-apa guys. Ini hanya sebuah konten. Jadi yang baik monggo diambil hikmahnya, tapi yang tidak baik diabaikan saja guys ya. Terima kasih guys yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mbok De belajar sabar dan aku percaya untuk orang-orang yang di luar sana, pemirsa yang di luar sana, aku percaya juga belajar sabar itu baik. Karena kesabaran itu membuahkan rezeki guys ya. Dan tersenyum itu ibadah ya. Emosi akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik guys. Jadi kita tidak perlu kita tuh kalau emosi langsung mengumbar-ngumbar gitu guys. Jadi menunjukkan bahwa aku ini jagoan gini gitu. Percuma ya, percuma gitu ya.
Jadi kita sabar, kita lihat aja sampai di mana gitu loh. Oke guys, terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Ketemu lagi di video berikutnya guys, karena masih ada sambungannya nih guys ya. Oke, sehat-sehat selalu guys. I love you, bye-bye.